Bagus tali hubungan dengan Allah, bagus tali hubungan dengan sesama manusia. Jadi tali itu dalam bahasa Arabnya hablun. Nah, dicatatlah oleh orang Inggris tali menali di kapal juga hablun, yang mereka sebut dengan airnya kabel. Sampai sekarang orang menyebut tali menali yang sistematis itu kabel. Nah, sampai pun tali listrik pun orang menyebutnya kabel listrik. Kabel berasal dari kata habl. Nah, banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang dicuri oleh Barat. Sampai S2 saya itu judul bukunya membongkar mitos keilmuan Barat yang mencuri ilmu dari umat Islam. Nah, pada terhormat terjadi pertengkaran di Eropa waktu itu. Islam mulai masuk, dipelajari oleh ilmuwan Eropa. Yang mempelajari itu namanya satu Kopernikus, yang kedua namanya Galileo Galilei. Mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim tentang bumi, tentang alam semesta. Ternyata seluruh benda-benda di alam semesta ini bulat kalau dilihat dari jauh. Kalau dilihat dari dekat namanya datar. Maka ada ayat Al-Qur'an yang dikatakan ketika bumi ardus sutihat, bumi ini ketika dibentangkan, maka bertanyalah orang ilmuwan itu kepada ulama di Arab Saudi, namanya bin Baz, lagi namanya Ibnu Utsaimin, betulkah bumi ini bulat? Nah, pada abad yang ke-15 tafsir Al-Quran tentang ilmu bulat ini, alam ini bulat, bumi bulat, dipelajari oleh Kopernikus dan Galileo Galilei, sehingga ditentang oleh gereja. Marah gereja kepada Kopernikus dengan Galileo Galilei. Marah, kenapa? Karena dalam Injil dikatakan bumi ini datar, sedangkan ilmuwan ini mengatakan bumi ini bulat. Maka digantunglah, dibunuh. Itu namanya Kopernikus, karena dia sudah membaca tafsir Al-Quran. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Galileo Galilei. Ditangkap Galileo Galilei ini. Kenapa kamu katakan bumi ini bulat? Maka dia sedang tidur pakai baju piyama, ditangkap oleh mahkamah gereja, dibawa ke gereja, disidang. Gerejanya waktu itu Katolik, Protestan belum muncul. Protestan baru muncul abad ke-17. Sedangkan dia baru abad yang ke-15. Waktu itu dipaksa dia merubah buku-buku yang telah buat tentang dunia ini bulat. Dirubah, kalau tidak dirubah akan dihukum. Orang berharap dalam sidang itu Galileo Galilei akan taubat, sehingga diakui ketaubatannya di gereja. Tapi bukan dia taubat, malah diangkatnya kakinya tinggi-tinggi, hampir setinggi dadanya, dihentakkannya ke lantai gereja itu, lantai gereja yang merupakan mahkamah yang mengadili dia. Katanya bumi ini sekarang yang bulat mengelilingi matahari, padahal sebelumnya gereja mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Akhirnya tak bisa lagi, dia harus dihukum dengan cara, ada dua sejarah yang mengatakan, satu, dia diikat tangannya di tiang bendera lalu disiram dengan minyak seperti aspal. Nah, tapi dia tidak mati karena hukuman itu. Akhirnya dia masuk penjara, dimatikan sampai mati dia di penjara. Nah, jadi boleh mencermat, pada waktu itu ilmu pengetahuan abad yang ke-15 itu yang disebut dengan abad ke-8 di Eropa. Setelah Islam masuk, menjadilah abad Renaissance. Renaissance itu abad pencerahan. Mulai pencerahan, di mana terjadi perubahan antara gereja yang statis dengan pemikiran-pemikiran dari Islam yang masuk ke sana menjadi dinamis. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Awalaysa alladziina kafaru 'anis samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Ayat 30.
awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Kata Al-Quran, dahulunya langit dan bumi ini menyatu. Maksudnya matahari dengan bumi menyatu. Lalu karena terjadinya perputaran matahari yang cepat, bergeseran pula dengan komet. Komet ini benda di luar angkasa yang tidak beraturan. Kadang dia ke kiri, ke kanan, tidak ada beraturan. Akibat tidak beraturan itu dia menabrak kemana-mana. Seperti itu juga manusia. Kalau hidupnya tak beraturan, akan menabrak kemana-mana. Pada umumnya beraturan. Seluruh benda-benda di langit itu yang disebut dengan kullu fi falaki yasbahun. Pada umumnya seluruh benda angkasa itu sudah ada garis edarnya, beredar menurut garis edarnya. Akan tetapi ada benda-benda tertentu yang tidak banyak, dia keluar dari garis edar itu, dia menabrak yang lain. Satu namanya komet, yang kedua namanya meteor. Pecahan-pecahan itu dia tidak beraturan. Nah, di dalam Al-Quran Al Karim dikatakan dulu matahari dengan bumi menyatu, lalu Allah pisahkan antara bumi dan matahari 5 miliar tahun yang lalu. Setelah terpisah, walaupun terpisah bumi dari matahari, jadi asal bumi dari mana? Dari matahari. Walaupun terpisah bumi dari matahari, tapi bumi tetap mengelilingi matahari sebagai induknya. Jadi berapa besarnya bumi dibandingkan dengan matahari? Adalah 1.200.000. Jadi dikumpulkan bumi ini 1.200.000 baru sama besar dengan matahari. Jadi sangat kecil sekali, sangat kecil sekali bumi kita ini dibandingkan dengan matahari. Nah, ilmu-ilmu inilah yang dipelajari oleh orang Barat sampai hari ini, sehingga melahirkan satu teori namanya teori Big Bang. Big itu raksasa, Bang itu ledakan. Jadi terjadi ledakan raksasa di ruang angkasa, itulah yang memisahkan bumi dari matahari. Tetapi tetap dia berputar mengelilingi induknya. Kenapa? Karena matahari itu mempunyai gravitasi, daya tarik yang sangat besar. Jadi gravitasi itu dari ajaran Islam, tapi dipopulerkan oleh Newton. Pada abad yang ke-18, 19. Newton yang mengembangkannya. Dia tahu tentang gravitasi daya tarik menarik itu ketika kepalanya tertimpa oleh apel, buah apel. Kenapa tiba-tiba buah apel mengena saya? Nah, rupanya ada daya tarik bumi terhadap buah apel yang sudah masak. Daya tarik bumi. Jadi kalau ada daya tarik, maka dia akan jatuh menurut daya tarik itu. Di mana daya tarik itu menjadi lemah? Di kutub utara dan kutub selatan. Daya tariknya itu di sana akan menuju kepada kutub utara. Daya tarik kutub utara itu lebih kuat daripada kutub selatan. Ilmunya dari mana? Al-Quran Al-Karim. Disebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Nah, jadi beriman terhormat. Lalu di zaman modern sekarang ini bertengkar lagi orang. Bertengkar, bumi ini bulat menurut ajaran Islam atau bumi ini datar. Maka bertanyalah orang kepada seorang imam di Mekah. Nama imamnya Imam bin Bas. Bertanya, hal hadzal ard kurawiyah atau kurwiyatul ard, apakah bulat terjadi pada bumi ini? As-su'al awal, itu pertanyaan orang pertama. Hal ardu kurwiyah atau as-sahiyah, bumi ini bulat atau bumi ini datar? Maka dijawablah oleh bin Bas, al-ardu kurawiyah, bumi ini bulat inda ahli ilmi,
setelah ayat Al-Quran ini dia diskusi dengan ahli ilmu alam. Jadi orang menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan tafsir saja, dia hubungi ahli ilmu pengetahuan alam. Dia padukan, ada kecocokan atau ada pertentangan. Ternyata cocok ayat Al-Quran ini dengan ahli ilmu alam, ahli eksakta, ilmu eksakta sama. Al-ardu kurawiyah, bumi ini bulat. Indah ahli ilmi, gabungan antara ahli tafsir dengan ahli ilmu pengetahuan. Qad hukiya Ibnu Hazm, itu telah lama dihikayatkan oleh Ibnu Hazm di Spanyol. Jama'atul akharun, dan sekalian jemaah-jemaah yang lain yang ahli ilmu pengetahuan. Ijtima'u ahli ilmi, sepakat seluruh ahli sains ilmu pengetahuan ala annaha. Habis? Oh enggak habis. Dah bisa ya. Nah, ijtama'a ahli ilmi ala annaha mudammun. Ternyata memang bumi ini bulat, kesepakatan ahli tafsir dan ahli ilmu pengetahuan. Ba'daha ila ba'din, sebagian mereka dengan sebahagian yang lain. Musdahaba kal kurrah, seperti bola kaki. Jadi lalu orang bertanya, ya Ibnu bin Bas, engkau kan muftinya Mekah, mengapa engkau katakan bumi ini bulat, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan sutihat, bumi ini datar? Apa jawab bin Bas? Lakinnallaha basata, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan a'laha lana, bagian permukaannya terhadap kita. Jadi yang datar itu maksudnya bagian permukaannya di tempat kita tinggal. Wah, habis lagi enggak? Habis? Habis? Ya. 1 menit lagi. Sedikit lagi ya. Kita selesaikan sedikit. Ar-rawasiya ja'ala fil hayawan, dibuat bahagian datar bulat bagian kita ini, ada yang gunung dan dijadikannya ada pula yang bagian datar, ada pula bagian yang curam. Di sanalah tempat hidupnya manusia dan hewan. Kemudian adanya al-bihar, adanya lautan, rahmatan binna, itu adalah merupakan rahmat bagi kita. Nah, kesimpulan, tutup ya. Kesimpulannya kata Ibnu bin Bas, bumi ini datar apabila kita lihat dari dekat, dan bumi ini bulat apabila lihat dari jauh. Maka dicobalah ahli ilmu pengetahuan melihat bumi dari jauh melalui apa? Satelit ruang angkasa. Jauh sekali, jutaan kilometer. Dilihat, ternyata memang ini bulan. Ada yang mengelilingi bumi, benda yang bulat lebih kecil lagi, namanya al-qamar, bulan. Jadi bulan, matahari, bumi menurut ahli tafsir Mufti Mekah adalah bulan apabila dilihat dari jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu kepada Ustaz dan memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.